Sebelum video kita mulai, buat kamu yang ngaku fans Liverpool sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Thank you guys. Scott Carson umumkan pensiun dari sepak bola. Scott Carson, mantan kiper Liverpool, resmi mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola pada usia 40 tahun. Ia pertama kali bergabung dengan The Reds pada 2005 setelah pindah dari Leeds United dan mencatat 9 penampilan senior selama berseragam klub tersebut. Pada tahun yang sama, Carson turut menjadi bagian dari momen bersejarah ketika Liverpool menaklukkan AC Milan di final Liga Champions di Istanbul yang memberinya medali juara meski berstatus pemain cadangan. Selama kariernya di Anfield, Carson kerap dipinjamkan ke sejumlah klub seperti Sheffield Wednesday, Charlton Athletic, dan Aston Villa untuk mendapatkan menit bermain reguler. Setelah masa pinjamannya berakhir, ia hengkang ke West Bromwich Albion pada 2008 dalam kesepakatan permanen. Petualangannya di lapangan berlanjut ke bursa sport di Turki, Wigan Athletic, dan Derby County memperlihatkan dedikasinya sebagai penjaga gawang berpengalaman di berbagai level kompetisi. Pada 2019, Carson bergabung dengan Manchester City, awalnya dengan status pinjaman sebelum akhirnya menandatangani kontrak penuh. Ia menjadi bagian dari skuad asuhan Pep Guardiola selama 6 tahun terakhir, berperan sebagai sosok senior yang memberikan pengalaman dan ketenangan di ruang ganti. Meski jarang tampil, kehadirannya dianggap penting dalam menjaga stabilitas tim. Dalam karir internasionalnya, Carson tercatat 4 kali memperkuat tim nasional Inggris, dengan 2 diantaranya terjadi saat ia masih membela Liverpool. Keputusannya untuk gantung sarung tangan menandai akhir perjalanan panjang lebih dari 2 dekade di dunia sepak bola profesional, meninggalkan warisan sebagai pemain yang berkomitmen, rendah hati, dan disegani oleh rekan setim serta lawan. Masih kesal, Arne Slot kembali sentil taktik MU yang bikin Liverpool menderita. Manajer Liverpool, Arne Slot, kembali melontarkan sindiran pedas kepada Manchester United usai timnya menang telak 5-1 atas Eintracht Frankfurt di Liga Eropa, Kamis 23 bulan 10 2025. Kemenangan itu tidak hanya mengakhiri rentetan 4 kekalahan beruntun Liverpool, tetapi juga menjadi momen pembuktian bagi Slot terhadap filosofi sepak bola menyerangnya. Dalam konferensi pers seusai laga, pelatih asal Belanda itu memuji Frankfurt karena berani memainkan bola dari bawah dan tampil terbuka, berbeda dengan Manchester United yang disebutnya terlalu bergantung pada bola panjang dan permainan bertahan. Slot menyebut perbedaan besar dari laga kali ini adalah cara lawan menguasai bola sehingga Liverpool bisa melakukan tekanan tinggi secara efektif. Ia menegaskan, dalam beberapa pertandingan sebelumnya, termasuk melawan MU, timnya kesulitan menekan karena lawan lebih sering mengandalkan umpan jauh ketimbang membangun serangan dari lini belakang. Komentar tersebut memperpanjang sindiran Slot terhadap Manchester United yang sempat menaklukkan Liverpool 2-1 di Anfield lewat strategi bertahan rapat dan serangan langsung cepat. Gol pembuka MU kala itu bahkan lahir dari bola panjang yang berhasil dimanfaatkan Bruno Fernandes. Slot menilai pendekatan semacam itu memang efektif, namun tidak menarik untuk ditonton dan bertentangan dengan prinsip sepak bola modern yang mengutamakan kreativitas, kontrol bola, dan permainan progresif. Ketika tim bertalenta seperti MU memilih bermain bertahan di Anfield, tentu mengecewakan, ujarnya dengan nada sinis. Meski demikian, ia mengakui bahwa strategi Manchester United berhasil meredam pressing tinggi Liverpool.
Bagi Slot, kemenangan atas Frankfurt menjadi momen pemulihan moral sekaligus pembuktian bahwa gaya bermain menyerang dan atraktif masih mampu menghasilkan hasil positif. Ia menutup konferensi dengan pernyataan puas karena bisa kembali menikmati permainan sepak bola yang sebenarnya dengan penguasaan bola dominan, tekanan konstan, dan kebebasan berkreasi. Hilangkan Liverpool di medsos, Muhammad Salah ngambek ya. Muhammad Salah tengah menjadi sorotan tajam dari fans Liverpool setelah serangkaian performa mengecewakan dan aksi yang dianggap menunjukkan sikap tidak profesional. Kritik terhadapnya semakin ramai usai laga Liga Champions ketika Liverpool menang telak 5-1 atas Eintracht Frankfurt pada Kamis 23 Oktober dini hari WIB. Dalam pertandingan tersebut, Salah awalnya dicadangkan oleh manajer Arne Slot dan baru masuk pada menit ke-74. Namun, kehadirannya di lapangan tidak memberi dampak berarti. Ia gagal mencatatkan gol maupun assist dan justru membuat frustrasi pendukung Liverpool ketika memilih tidak mengoper bola kepada Florian Wirtz yang berada di posisi lebih menguntungkan untuk mencetak gol. Setelah peluit akhir berbunyi, Salah hanya sebentar bertepuk tangan ke arah supporter sebelum langsung menuju lorong stadion tanpa banyak interaksi dengan rekan setim. Sikap itu memicu kemarahan fans di media sosial yang menilai bintang asal Mesir itu sedang menunjukkan rasa kesal terhadap situasinya di tim. Beberapa jam kemudian, Salah memperkuat dugaan itu dengan mengubah profil media sosialnya. Ia menghapus foto serta identitas terkait Liverpool dari akun X dan Instagram, tindakan yang langsung menimbulkan spekulasi tentang keretakan hubungannya dengan klub. Para pendukung menilai langkah tersebut sebagai bentuk ngambek di tengah performa yang menurun drastis. Musim ini, Salah baru mencetak 3 gol dari 12 penampilan, angka yang jauh dari standar produktivitasnya sebagai salah satu penyerang terbaik Liverpool. Lebih parah lagi, ia belum berkontribusi dalam 5 laga terakhir, baik lewat gol maupun assist. 4 diantaranya bahkan berakhir dengan kekalahan. Situasi ini membuat masa depannya di Anfield kembali dipertanyakan, terutama karena ia menjadi figur penting dalam skuad, namun kini tampak kehilangan semangat dan kepercayaan diri. Van Dijk cetak gol ke-30. Virgil van Dijk menorehkan catatan istimewa dalam karirnya bersama Liverpool setelah mencetak gol ke-30 sepanjang masa membela klub tersebut. Kapten asal Belanda itu mencapai tonggak bersejarah itu dalam laga terkini The Reds, menegaskan perannya bukan hanya sebagai tembok kokoh di lini pertahanan, tetapi juga ancaman nyata di situasi bola mati. Gol ke-30 itu menjadi simbol konsistensi dan kontribusi besar Van Dijk sejak bergabung dari Southampton pada Januari 2018 dengan rekor transfer untuk seorang bek saat itu. Sejak kedatangannya, Van Dijk menjadi fondasi penting dalam kesuksesan Liverpool di bawah asuhan Jurgen Klopp, membantu klub menjuarai Liga Champions 2019, Liga Inggris 2020, serta berbagai trofi lainnya. Selain kepemimpinannya di lapangan, kemampuannya membaca permainan, menenangkan rekan setim, dan menciptakan peluang dari belakang membuatnya diakui sebagai salah satu bek terbaik dunia. Gol ke-30 itu pun menegaskan kualitasnya sebagai bek modern yang tidak hanya tangguh bertahan, tetapi juga tajam ketika naik membantu serangan. Banyak di antara gol-golnya lahir dari sundulan mematikan hasil bola mati, memperlihatkan ketepatan timing dan kekuatan fisiknya. Bagi Van Dijk, pencapaian ini menjadi bukti dedikasi dan komitmennya menjaga standar tinggi meski telah berusia di atas 30 tahun. Dengan catatan impresif tersebut, ia kini menempati daftar elit bek pencetak gol terbanyak dalam sejarah Liverpool.
Gol bersejarah itu juga disambut hangat oleh para pendukung The Reds yang melihat Van Dijk bukan hanya sebagai kapten dan pemimpin, tetapi juga simbol stabilitas dan ketangguhan tim. Keberhasilan mencetak gol ke-30 ini sekaligus menegaskan bahwa Van Dijk masih memiliki ambisi besar untuk terus menorehkan prestasi bersama Liverpool di sisa karirnya. Saat motivasi Florian Wirtz membubung usai ukir assist untuk Liverpool. Florian Wirtz akhirnya mencatatkan 2 assist perdananya untuk Liverpool saat The Reds menang telak 5-1 atas Eintracht Frankfurt dalam laga Liga Champions Kamis 23 Juni 2025 dini hari WIB. Kemenangan tersebut tak hanya mengakhiri 4 kekalahan beruntun Liverpool di semua kompetisi, tetapi juga menjadi titik balik penting bagi Wirtz setelah masa adaptasi yang berat sejak kedatangannya dari Bayer Leverkusen. Dalam laga di Deutsche Bank Park itu, pemain berusia 22 tahun tersebut memberikan 2 umpan matang yang berujung pada gol Cody Gakpo dan Dominik Szoboszlai. Kedua kontribusi tersebut menjadi bukti perannya dalam kebangkitan Liverpool sekaligus memperlihatkan potensi besar yang diharapkan dari rekrutan seharga 135 juta euro atau sekitar 2,6 triliun itu. Wirtz bahkan nyaris menambah catatan pribadinya dengan gol di menit ke-90, namun peluang itu gagal dimaksimalkan setelah Mohamed Salah memilih menembak langsung ke gawang alih-alih mengoper ke badannya yang sudah bebas tanpa kawalan. Seusai pertandingan, Wirtz mengaku lega akhirnya bisa memberi kontribusi nyata untuk tim. Ia menilai performanya belum sempurna, namun menganggap laga tersebut sebagai langkah penting untuk menemukan ritme permainan terbaiknya. Di babak pertama, saya kesulitan menemukan ruang, tapi di babak kedua, permainan kami meningkat dan saya senang bisa terlibat dalam 2 gol, ujarnya. Pelatih Arne Slot juga memberikan pujian khusus kepada Wirtz, menegaskan bahwa kontribusi sang gelandang tak hanya bisa dilihat dari statistik gol dan assist. Menurut Slot, Wirtz kerap berperan penting dalam proses membangun serangan, bahkan di laga-laga sebelumnya yang berakhir tanpa kontribusi langsung. Kadang yang tidak terlihat justru paling menentukan. Wirtz sudah berperan besar bahkan sebelum gol terjadi, kata Slot. Dengan performa gemilangnya melawan Frankfurt, Wirtz akhirnya membuka catatan kontribusinya bagi Liverpool dan menegaskan bahwa proses adaptasinya mulai membuahkan hasil positif.